Ya, 3 tindakan wajib seorang Kristen. Shalom sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Puji nama Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan merenungkan sebuah pesan penting yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus di tengah tantangan pelayanannya. Sahabat-sahabatku, setiap pelayan Tuhan pasti pernah yang namanya menghadapi tantangan yang menggoyahkan keberanian. Rasul Paulus tidak terkecuali. Di Korintus, Rasul Paulus menghadapi ancaman dari orang-orang yang menolak Injil. Nah, di tengah keadaan seperti ini, Tuhan menyatakan dirinya dalam penglihatan untuk menguatkan Rasul Paulus. Pesan Tuhan kepada Rasul Paulus itu menjadi dorongan bagi kita untuk tetap setia memberitakan firman Tuhan meskipun menghadapi ketakutan dan kesulitan-kesulitan. Sebagai orang percaya, kita juga seringkali dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan, baik dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari. Mari kita baca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 18 ayat 9-10. Kisah Para Rasul 18 ayat 9-10 dikatakan di sana apa? Pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Nah, saudara-saudara, dari teks bacaan kita tadi, maka hari ini kita akan belajar 3 tindakan wajib yang harus dilakukan oleh seorang Kristen dalam dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai apa? Sebagai orang percaya. Nah, tindakan apa saja itu? Yang pertama tadi apa? Jangan takut. Kata jangan takut itu adalah dorongan dari Tuhan yang sering muncul di dalam Alkitab. Ini menunjukkan bahwa ketakutan adalah respon manusia ketika menghadapi situasi yang sulit atau berbahaya. Tuhan mengetahui bahwa Rasul Paulus mungkin merasa gentar karena perlawanan yang dia hadapi. Nah, oleh karena itu Tuhan menguatkan Rasul Paulus agar tidak membiarkan rasa takut itu menghentikannya. Saudara-saudara, ketakutan seringkali muncul karena kita terlalu memusatkan perhatian pada situasi di sekitar kita daripada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ketika Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut, itu adalah undangan untuk mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah yang tidak pernah gagal memenuhi janjinya. Tuhan tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menyertai Rasul Paulus dengan kehadirannya. Sahabat-sahabatku, ketakutan bisa menjadi penghalang, tetapi iman kepada Allah itu mampu menghancurkan penghalang tersebut. Amin. Dalam Mazmur 23 ayat 4, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sahabat-sahabatku, kehadiran Tuhan adalah penghiburan utama bagi orang percaya yang menghadapi bahaya. Rasa takut tidak selalu hilang, tetapi keberanian yang sejati adalah bertindak meskipun ada ketakutan dengan keyakinan bahwa Allah memegang kendali. Kita kembali ke konteks Rasul Paulus. Di Korintus, Paulus menghadapi ancaman dan penolakan yang bisa membuat siapa saja itu menjadi takut dan gentar. Namun, Tuhan memberikan dorongan agar dia terus melayani tanpa gentar. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ketakutan itu adalah satu hal yang wajar, tetapi tidak boleh mendikte respon kita di dalam pelayanan. Amin. Perhatikan beberapa ayat Alkitab berikut ini. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemudian Mazmur 56 ayat 3 dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Lalu Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ketiga ayat ini menekankan bahwa ketakutan itu tidak boleh menghalangi pelayanan kita. Karena Tuhan selalu menyertai, menguatkan, dan memberikan keberanian untuk melangkah dalam iman. John Calvin berkomentar bahwa ketakutan seringkali menghalangi seseorang untuk melanjutkan tugasnya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kehadirannya, ketakutan itu hilang. Keberanian sejati lahir dari keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Itu kata Calvin.
Saya berikan satu contoh. Nah, satu contoh seorang pelayan Tuhan di sebuah negara yang melarang penginjilan menghadapi ancaman pengusiran karena kegiatan rohaninya. Setiap hari dia menerima pesan-pesan intimidasi, tetapi dia mengingat janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10. Dia berkata, jika Tuhan menyuruh saya pergi ke sini, saya yakin dia akan memberi saya kekuatan untuk bertahan. Nah, dengan keberanian yang diberikan Tuhan, dia terus melayani dan akhirnya banyak jiwa dimenangkan. Ketakutan tidak menghentikannya, tetapi kehadiran Tuhan justru memberikan keberanian. Sahabat-sahabatku, ketakutan adalah hal yang wajar, tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita merasa takut dalam pelayanan atau hidup sehari-hari, pegang janjinya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kemudian tindakan wajib yang kedua adalah teruslah memberitakan firman. Nah, frasa teruslah memberitakan firman dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 itu memiliki akar penting dalam bahasa Yunani. Nah, kata memberitakan dalam bahasa Yunani menggunakan kata lalei yang dapat diartikan atau dapat diterjemahkan sebagai berbicaralah. Nah, kata kerja ini berasal dari akar kata laleo yang berarti berbicara atau berkata atau mengutarakan sesuatu. Dan bentuknya ini adalah imperatif present aktif yang menunjukkan sebuah perintah yang berkelanjutan atau terus-menerus ya. Artinya apa? Artinya Tuhan memerintahkan Rasul Paulus untuk terus berbicara tanpa henti, yang menegaskan sifat pelayanan yang konsisten dan berulang. Nah, secara teologis maka perintah lalei atau terus berbicaralah menekankan bahwa pemberitaan firman itu adalah tugas yang berkelanjutan, tidak tergantung pada situasi atau respon audiens. Tuhan memanggil Rasul Paulus untuk melanjutkan tugas utama yang telah diberikan kepadanya, yaitu memberitakan firman. Injil harus tetap diberitakan meskipun ada perlawanan atau tantangan. Ini adalah panggilan yang tidak bisa ditunda. Memberitakan firman adalah tugas utama setiap orang percaya. Bukan hanya untuk para pendeta atau penginjil-penginjil saja. Firman Tuhan adalah berita keselamatan. Dan ketika kita memberitakannya, kita menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada dunia yang gelap. Firman Tuhan membawa kehidupan, kekuatan, dan pengharapan bagi orang-orang yang menerimanya. Ibrani 4 ayat 12 menyatakan bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, mampu menembus hati manusia. Dalam Yesaya 55 ayat 11 Tuhan berkata bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mencapai tujuannya. Saudara-saudara, Korintus adalah kota besar dengan pengaruh budaya Yunani yang kuat, tetapi juga penuh dengan dosa. Tuhan memanggil Rasul Paulus untuk tidak berhenti memberitakan Injil meskipun tantangannya besar. Rasul Paulus adalah alat Tuhan untuk menyampaikan firman yang dapat mengubahkan hati dan pikiran orang-orang Korintus. Lihat ayat-ayat berikut ini. Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kemudian Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika ayat tadi menunjukkan bahwa panggilan untuk memberitakan Injil itu harus penuh dengan keyakinan, kesetiaan, dan ketaatan tanpa terhalang oleh tantangan atau situasi apapun. Amin. Saya coba kutip dari penafsir Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon berkata, kita tidak dipanggil untuk mempertahankan Injil hanya ketika nyaman, tetapi untuk memberitakannya tanpa henti. Karena firman itu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Itu kata Spurgeon. Kemudian John Bunyan, penulis The Pilgrim's Progress, dipenjara selama bertahun-tahun karena memberitakan Injil di Inggris. Saat dipenjara, dia tidak menyerah. Justru dari balik jeruji, dia terus menulis dan menguatkan gereja-gereja melalui karyanya. Dia berkata, saya lebih memilih kehilangan kebebasan tubuh daripada menghentikan pemberitaan Injil. Akibatnya apa? Pekerjaannya tetap menjangkau ribuan orang bahkan setelah dia dipenjara. Ya, kesimpulannya,
Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, frasa terus menegaskan bahwa pemberitaan firman adalah perintah langsung dari Tuhan yang harus dilakukan secara terus-menerus tanpa kompromi meskipun ada tantangan. Tuhan memanggil Rasul Paulus dan juga setiap orang percaya untuk menjadi alatnya yang berani menyuarakan kebenaran dalam segala situasi. Sahabat-sahabatku, perintah ini mengajarkan bahwa orang percaya harus konsisten dalam memberitakan firman. Tidak peduli situasi atau reaksi dunia, pemberitaan Injil harus terus dilakukan. Berani melawan intimidasi, ketakutan atau ancaman tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bersaksi tentang Kristus. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk terus memberitakan Injil, baik dalam perkataan maupun tindakan. Apapun keadaan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Kemudian tindakan wajib yang ketiga atau yang terakhir adalah jangan diam. Dalam bahasa aslinya, kata ini menggunakan kata bahasa Yunani mesiopeses. Nah, kata kerja siapo yang berarti diam atau berhenti bicara atau tetap diam. Sedangkan me adalah partikel negatif yang berarti jangan. Bentuk imperatif auris aktif ini menunjukkan perintah untuk tidak memulai atau tidak mencoba berdiam diri. Nah, saudara-saudara, Tuhan dengan jelas melarang Rasul Paulus untuk menyerah atau berhenti memberitakan firman. Nah, larangan mesiopesis atau jangan diam itu memperkuat pentingnya keberanian melawan tekanan, intimidasi, atau rasa takut yang dapat menghalangi pemberitaan firman. Nah, arahan ini adalah perintah langsung agar Rasul Paulus itu tidak berhenti menyampaikan kebenaran. Frasa jangan diam menegaskan urgensi dari misi pemberitaan Injil. Berdiam diri berarti menyerah kepada intimidasi musuh atau kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan jiwa. Diam dalam konteks pelayanan adalah bentuk penundaan atau bahkan penolakan terhadap panggilan Tuhan. Ketika Rasul Paulus dipanggil untuk jangan diam, Tuhan sedang menekankan pentingnya menyuarakan kebenaran itu tanpa kompromi. Berdiam diri dalam menghadapi kejahatan atau penolakan bukanlah opsi bagi orang percaya. Sahabat-sahabatku, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dalam Efesus 6 ayat 19-20, Rasul Paulus meminta jemaat Efesus untuk berdoa agar dia terus berani berbicara tentang Injil meskipun di dalam penjara. Saudara-saudara, berdiam diri tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menghilangkan kesempatan bagi orang lain untuk mendengar berita keselamatan. Di Korintus, mungkin ada tekanan besar bagi Rasul Paulus untuk berhenti berbicara agar dia dapat hidup lebih nyaman. Namun, Tuhan mengingatkannya bahwa misinya itu belum selesai. Dengan tidak berdiam diri, Paulus menjadi saksi yang setia dalam menyampaikan kebenaran, bahkan kepada mereka yang menentangnya. Yeremia 20 ayat 9 dikatakan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Kemudian Amos 3 ayat 8 dikatakan, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 20 dikatakan di sana, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya, jadi intinya dari ketiga ayat tersebut itu adalah dorongan ilahi yang tidak terbendung untuk menyampaikan firman Tuhan meskipun menghadapi tantangan atau tekanan. Saudara-saudara, berdiam diri bukanlah opsi bagi orang percaya yang telah menerima firman Tuhan dan mengalami karya-karyanya. Dorongan ilahi untuk menyampaikan kebenaran harus melampaui rasa takut, tekanan, dan juga tantangan. Matthew Henry menulis, diam dalam menghadapi kebenaran adalah bentuk ketidaktaatan. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi mulutnya di dunia. Itu kata Henry. Saya berikan ilustrasi. Bayangkan seorang penjaga mercusuar yang memilih untuk tidak menyalakan lampu ketika kapal sedang mendekat. Diamnya dia itu membawa bencana. Demikian juga berdiam diri dalam pemberitaan Injil itu bisa membawa orang lain pada kebinasaan kekal. Contohnya ini seorang Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta di Jerman pada masa pemerintahan Nazi, menolak untuk diam
di tengah ketidakadilan. Ketika gereja-gereja lainnya memilih untuk membungkam, dia memberitakan kebenaran tentang Kristus dan melawan kebijakan Nazi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia tahu bahwa diam berarti membiarkan kejahatan merajalela. Bonhoeffer berkata, diam dalam menghadapi kejahatan itu sendiri adalah kejahatan. Akhirnya, dia menjadi saksi yang kuat meskipun harus mengorbankan nyawanya. Sahabat-sahabatku, jangan pernah biarkan rasa takut atau kelelahan membuat kita berdiam diri. Setiap orang Kristen memiliki panggilan untuk berbicara tentang kasih dan keselamatan yang ada di dalam Kristus. Amin. Ya, kesimpulannya, 3 tindakan wajib yang harus dilakukan oleh seorang Kristen dalam dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Apa saja tadi? Yang pertama, jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Kemudian yang kedua, teruslah memberitakan firman, karena itu adalah tugas kita sebagai saksi Kristus. Yang ketiga, yang terakhir adalah jangan diam, karena Injil harus disampaikan kepada semua orang. Saudara-saudara, ketakutan, tantangan, atau perlawanan tidak boleh menghentikan kita melaksanakan panggilan kita. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang akan memampukan. Ketiga perintah ini adalah pesan yang saling melengkapi. Jangan takut adalah panggilan untuk mempercayai Tuhan. Terus memberitakan firman adalah perintah untuk tetap aktif di dalam pelayanan. Dan jangan diam adalah pengingat bahwa setiap momen itu adalah kesempatan untuk menyuarakan kebenaran. Ketiganya menunjukkan bahwa hidup orang percaya harus dipenuhi keberanian, kesetiaan, dan ketekunan dalam menjalankan panggilan Tuhan. Hari ini, mari kita menanggapi panggilan Tuhan seperti Rasul Paulus. Jangan takut, teruslah memberitakan Injil, dan jangan pernah diam. Dunia membutuhkan terang Injil, dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya. Biarlah hidup kita menjadi saksi yang nyata bagi kasih dan kuasa-Nya. Amin. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari saya. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.